Kaki dari Hotel Savoy Homan menuju Gedung Merdeka, di mana nanti di Gedung Merdeka inilah yang akan menjadi tempat puncak peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Di Gedung Merdeka inilah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akan membacakan Dasasila Bandung dalam bahasa Inggris, kemudian juga Deklarasi Palestina dan penandatanganan Bandung Message. Selain hasil dari Konferensi Asia Afrika di Kota Jakarta kemarin, di Bandung juga ada hasil dari Konferensi Asia Afrika, yaitu adalah hasil dari Smart City Summit. Para wali kota dari benua Asia dan Afrika berkumpul dan menghasilkan sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi Bandung. Sebuah kesepakatan atau sistem yang dilakukan oleh para wali kota ini yang dipercaya memajukan sebuah peradaban kota. Berikut liputannya. Tak kurang dari 30 wali kota dari benua Asia dan Afrika sepakat melahirkan deklarasi Smart City. Gagasan ini dibangun berdasar kegelisahan para pemimpin kota tentang peningkatan populasi yang berujung pada pelayanan publik yang buruk. Ridwan Kamil sebagai ketua yang menginisiasi agenda perdana akan membuat program kerja sebagai bentuk nyata komitmen deklarasi Smart City. Saya dengan Pak Bima Arya dan tim, dan juga dibantu ya oleh semua yang di sini, membentuk organisasi dulu dan merumuskan nanti komunikasi. Saya rencananya mau WhatsAppan aja dengan para wali kota sedunia Asia Afrika ini, sehingga komunikasi bisa lebih mudah di grup yang belum terlalu banyak. Konsep Smart City yang memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik diapresiasi peserta Asia Afrika Smart City Summit. We want the cities to be smart, but we need to safeguard the happiness and the wellness for our cities to always keep and have a soul. Because a city without a soul is nothing. Konsep Smart City yang mengutamakan mutu pelayanan publik disambut baik pemerintah. Harapannya konsep ini segera dirintis di banyak kota di Indonesia. Akan mendukung membuat ranking atau rating dari Smart City Indonesia. Ini fungsinya adalah bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita encourage pemerintahan daerah untuk katakanlah menerapkan Smart City yang tantangannya tentu berbeda-beda karena dengan karakteristik yang berbeda-beda, aplikasi yang berbeda-beda, proses bisnis juga yang berbeda-beda. Konsep Smart City dipercaya mampu menciptakan peradaban yang lebih baik karena mutu pelayanan publik sebuah kota sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakatnya. Nurani Sahamdan, Marcelinus Agung melaporkan untuk NET. Ya, Marisa, setelah para kepala negara dan delegasi serta Presiden Joko Widodo sudah menghadiri acara puncak peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka, nantinya mereka akan menuju ke Masjid Raya Bandung untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Marisa. Ya, Andri Suryaminata dari Halim Perdana Kusuma dan Desi Juliani dari Bandung, Jawa Barat. Nah, kalau misalnya boleh kembali lagi merangkum highlight tadi, salah satunya adalah historical walk ya teman-teman ya, yang akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dari Asia dan juga Afrika. Ini saya tidak terbayang kira-kira nanti pengamanannya seperti apa ya. Karena kemarin pada saat gladi bersih saja pas Presiden Jokowi itu datang untuk melihat ini Bandung udah siap belum ya untuk peringatan puncak dari 60 tahun KAA ini, itu aja udah pas pampresnya udah puluhan gitu. Gimana ini gitu, historical walk, ini jalan loh. Luar biasa, luar biasa. Nah, kemarin juga saya sempat membicarakan gitu dengan beberapa jurnalis yang memang sudah senior gitu, jurnalis Tempo. Kalau ternyata tahun 1955, 60 tahun lalu itu, Bung Karno juga mengajak para pemimpin saat itu untuk jalan-jalan sekitar kota Bandung. Dan yang menariknya, ia mengajak untuk melihat karya seni dari para seniman-seniman Indonesia saat itu, dan itu menjadi apa ya, semacam etalase untuk memperlihatkan ini adalah budaya Indonesia, ini adalah yang kita punya, dan itu ternyata ada efeknya besar gitu pada diplomasi Indonesia saat itu. Dan agak menyayangkan Pak Jokowi tidak mengajak para kepala negara ini untuk melihat-lihat karya-karya seniman Indonesia sebenarnya. Tapi ada yang bisa dibawa pulang ternyata, Shanas. Jadi tuh mereka tuh sudah disiapkan ada 10 macam souvenir yang sudah disiapkan oleh Wali Kota Bandung juga.
juga, diantaranya tuh akan ada batu akik. Betul. Jadi mereka bisa bawa Itu asli pulang. Indonesia. Selatan Asli tuh ya. Indonesia. Kemudian ada juga batik Indonesia, seluruh daerah tuh di encourage untuk kasih nih batiknya tuh, silakan perkenalkan kepada delegasi ini, dan juga jangan lupa kopi luwak. Jadi harapannya ini nanti ketika mereka membawa pulang, Kang Emil tuh bilang, jadi mereka tuh bisa ingat Indonesia, bisa mendapatkan impresi yang bagus. Basically that's it really. Sambil nyeduh Jadi gitu ya. diinget gitu, sambil nyeduh, sambil inget Indonesia so waktu di Indonesia beautiful. enak. Gitu. Iya, betul. Kalau saya ya mengikuti perkembangan KA ini kemarin ada satu yang bagi saya ini juga sangat penting, tapi memang itu kan tadi orientasi lebih ke Indonesia. Ini adalah ke internasional mengenai deklarasi Palestina itu, Nas. Oh iya. Jadi kan ada perwakilan dari parlemennya Palestina itu yang bilang bahwa mereka itu berharap kalau Palestina bisa punya bendera sendiri, Mar. Sehingga setiap Negara anak-anak merdeka. itu nanti pada satu upacara bisa menghormati benderanya. I see. Dan Palestina ini bisa diakui di dunia internasional, tidak hanya sebagai negara yang negara pengungsi yang hanya diberikan bantuan kesehatan maupun pendidikan. Ya itu sebetulnya kan solusinya udah dari beberapa dekade lalu, yaitu two-state solution. Tapi pertanyaannya adalah apakah pemimpin Israel ini mau? Karena kemarin Bibi, Benjamin Netanyahu ketika kembali lagi terpilih sempat mengatakan atau mengutarakan pernyataan-pernyataan yang anti bahwa Palestina itu tidak akan pernah menjadi sebuah negara gitu. Nah itu kembali lagi ke decision makers, all the politicians or the world leaders itu mau apa enggak? Ya.